Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori Rahimi Putra. Saya selaku moderator dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. A. Pengertian kepemimpinan. B. Tipe kepemimpinan. C. Gaya kepemimpinan. Dan saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 6, yang beranggotakan pertama Fitri Ramadhani, yang kedua Nando Aditya, ketiga Rosalinda Sinaga, keempat Winda Atari. Dimana yang pertama kali akan mempresentasikan adalah saya sendiri, dan kemudian dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. A. Pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata pimpin, yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin melahirkan kata kerja memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun. Dan kata benda pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Dalam literatur administrasi publik, sering dijumpa istilah manajemen, yang merupakan inti dari administrasi. Karena memang menurut Pamuji tahun 1989, Siagian tahun 2004, Keban tahun 2006 mengatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Istilah manajemen diterjemahkan dengan kepemimpinan, sedangkan pihak lain memakai istilah tata pimpinan. Selain itu, juga tetap memakai istilah manajemen. Konsep pemimpin berasal dari kata asing, leader, dan kepemimpinan dari leadership. Sedangkan manajemen berasal dari kata manajemen. Jadi, antara kepemimpinan dan manajemen berbeda baik dari asal katanya maupun pengertiannya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Pamuji tahun 1989 bahwa yang pertama, kepemimpinan nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan seseorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah pada sistem dan mekanisme kerja. Yang kedua, kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu, sedangkan manajemen merupakan fungsi status atau wewenang. Jadi, kepemimpinan menekankan kepada pengaruh terhadap pengikut, sedangkan manajemen menekankan pada wewenang yang ada. Yang ketiga, kepemimpinan berdasar pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk mengarahkan dana dan daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, menurut John C. Maxwell tahun 1995 mengatakan bahwa kunci menuju sukses dalam usaha apa saja adalah kemampuan memimpin orang lain secara sukses. Sedangkan kepemimpinan merupakan sesuatu yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian dan kesadaran bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu definisi pemimpin menurut 1. Warner Bernis tahun 1998 mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang paling berorientasi hasil di dunia, dan kepastian hasil ini hanya positif kalau seorang mengetahui apa yang diinginkannya. Kedua, menurut Nawawi 2004, yaitu mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin.
Dari sebagai definisi pemimpin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ketiga, menurut Cousins tahun 2004, yang mengatakan bahwa pemimpin adalah pionir sebagai orang yang tersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak tertentu. Definisi kepemimpinan menurut 1. Maxwell tahun 1995. Kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut. Lebih jauhnya, Maxwell menjelaskan bahwa pemimpin terkenal suatu kelompok tertentu mudah ditemukan. Kedua, Nawawi tahun 2004, yaitu kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang, dua atau lebih, agar pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertera pada tujuan bersama. Ketiga, menurut Kartono tahun 2005, mengatakan bahwa pemimpin adalah kemampuan untuk memberi pengaruh konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Syarat-syarat kepemimpinan menurut Kartini Kartono 2005 menyatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan hal yang penting, yaitu 1. Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menegakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. 2. Kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang lain patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. 3. Kemampuan, yaitu segala daya kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Menurut Nightingale dan School dalam Surya Munawar 2006 mengatakan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan, yaitu 1. Kemandirian, 2. Besar rasa ingin tahu, 3. Memiliki rasa humor, suka berkawan, antusiasme yang tinggi, 4. Waspada, peka, jujur, optimis, gigih, dan realistis, 5. Perfeksionis, selalu ingin mendapat yang sempurna, 6. Sabar, 7. Sehat jasmani, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas yang berat, serta berani mengambil risiko. 8. Tajam firasatnya, ada pertimbangannya. 9. Berpengetahuan yang luas dan meningkatkan pengetahuannya. 10. Memiliki motivasi yang tinggi. 11. Punya imajinasi dan sinergi. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Menurut John C. Maxwell memberikan rujukan bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Pemimpin yang baik mampu menciptakan yang tepat. 2. Pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan dasar bawahannya. 3. Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan perencana. 4. Pemimpin yang baik mampu menghindari 7 dosa yang mematikan. Menurut Warren Bernis dan Robert Townsend 1998 mengatakan bahwa ciri-ciri pemimpin yang baik adalah 1. Pandangan tentang ambisi pribadi yang terkendali. 2. Inteligensi. 3. Kemampuan untuk mengutarakan diri. 4. Kemampuan menjadi bagi bawahannya. 5. Jangan memberikan kekuasaan kepada orang yang terlalu banyak yang menginginkannya. 6. Objektivitas yang tinggi, seseorang pemimpin yang tidak mengambil penghargaan. Baik, terima kasih kepada Nando Aditya atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan, di mana yang pertama ada tipe orokrasi. Maksud dari tipe ini adalah keputusan
yang dipusatkan kepada pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin bebas menentukan kebijakan dan menyusun, mendefinisikan, atau memodifikasi tugas-tugas sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, ada tipe demokratik, di mana tipe ini berbanding terbalik dengan tipe sebelumnya. Tipe ini tipe yang partisipatif agar terwujudnya kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam artinya, organisasi memberdayakan bawahan agar ikut serta dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, tipe karismatik. Maksudnya di sini adalah pemimpin yang mempunyai kekuatan energi yang sangat luar biasa, memiliki daya tarik yang wibawa, dan banyak orang menganggap bahwa pemimpin seperti ini mempunyai kekuatan gaib. Dan tipe pemimpin ini nampak seperti merasa tidak puas dan tidak sabar. Yang keempat, ada tipe laissez-faire. Maksudnya di sini adalah pemimpin yang memberi kebebasan kepada bawahannya untuk bertindak tanpa harus diperintahkan dulu dari atasannya, sehingga membuat kegiatan yang dilakukan bawahannya dapat ditanggung jawabkan diri sendiri atau masing-masing bawahannya. Yang terakhir, ada tipe paternalistik. Pemimpin yang seperti ini umumnya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional dan juga agraris. Tipe pemimpin seperti ini dapat dilihat dari hubungan keluarga. Yang kedua, ada adat istiadat. Yang ketiga, hubungan pribadi dengan yang menonjol. Kemudian tipe pemimpin seperti ini memiliki rasa hormat yang tinggi kepada orang tua, karena dapat dijadikan sebuah panutan atau teladan untuk orang lain. Baiklah, itulah tugas dan fungsi dari kepemimpinan dan juga tipe-tipenya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Atari. Terima kasih kepada Rosalinda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan dan teori-teori kepemimpinan. Yang pertama saya jelaskan ialah gaya kepemimpinan. Gaya pada dasarnya berasal dari kata bahasa Inggris yaitu style, yang berarti mode seseorang yang selalu nampak dan menjadi ciri khas dari orang tersebut. Menurut Stoner pada tahun 1996 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan ataupun leadership style adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam suatu proses mengarahkan dan memperhatikan pekerjaan. Menurut Stoner membagi dua gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ialah gaya yang berorientasi pada tugas mengawasi pegawai secara ketat untuk memastikan tugas yang dilaksanakan dengan memuaskan. Yang kedua itu ialah gaya yang berorientasi pada pegawai, lebih menetapkan pada motivasi ketimbang mengendalikan bawahannya. Adapun beberapa gaya kepemimpinan, yang pertama itu ialah gaya otoratis, di mana gaya ini otoratis ini dapat pula disebut sebagai tukang cerita, dan pemimpin otoratis biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah langsung kepada bawahannya. Yang kedua ialah gaya demokratif, yaitu gaya kepemimpinan yang dikenal pula sebagai gaya partisipatif, dan gaya ini berasumsi bahwa para anggota organisasi yang diambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar daripada sasaran dan tujuan organisasi. Yang ketiga ialah gaya laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas. Pendekatan ini bukan laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas. Pendekatan ini bukan berarti tidak adanya sama sekali pimpinan, dan gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas yang disajikan kepada kelompok yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ialah teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan
merupakan generalisasi dari perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinannya dengan menitik beratkan pada latar belakang historis, sebab musabab munculnya kepemimpinan dan sifat-sifat utama dari kepemimpinan tersebut. Dan adapun teori pendekatan dari teori. Yang pertama itu adalah teori sifat, di mana teori ini berasumsi bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pimpinan karena memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin. Namun, pandangan teori ini bersifat juga tidak memungkiri bahwa sifat kepemimpinannya tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi juga dicapai lewat suatu pengalaman ataupun suatu pendidikan. Yang kedua ialah teori perilaku, di mana teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa kepemimpinan itu merupakan interaksi antara pemimpin dengan pengikut, dan dalam interaksi pengikutlah yang menganalisis. Yang ketiga ialah teori situasional, di mana kontingensi mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan, dan kepemimpin yang mengetahui situasi dan kebutuhan organisasilah yang dapat menjadi pemimpin yang efektif. Dan yang terakhir ialah teori kepemimpinan karismatik, di mana pada dasarnya karisma berasal dari kata Yunani yang berarti karunia dari ilahi, seperti kemampuan untuk melakukan mukjizat ataupun memprediksi peristiwa di masa yang akan mendatang.